gak mau hidup miskin. Emang saya nggak boleh ikut ngurusin Pak Arya seperti ibu ngurusin Pak Arya gitu? Mas, apa-apaan ini? Aku tahu kamu istri aku, tapi dia kekasih aku. Mas, tolong jangan kamu rusak semua ini di depan anak kita, Mas. Alah, jangan sok ngatur aku deh. Kamu urus diri kamu sendiri aja. Dan gak usah bawa-bawa bela. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan, seorang istri bernama Clara. Ia berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya yang cintanya perlahan dikikis oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mampukah cinta tulusnya menang melawan hal yang gaib? Langsung saja kita undang narasumber kita, Mbak Clara. Halo Mbak, apa kabar? Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Sehat Mbak Clara? Sehat, Mbak. Sudah siap ya Mbak ya? Siap. Gak usah grogi, nyaman saja kayak berbicara dengan teman. Mungkin bisa dimulai dengan kisah Mbak. Silakan. Kejadian ini bermula dari kedatangan pembantu baru kami. Darmi namanya. Darmi ini adalah anak Mbok Karti. Pembantu kami yang baru saja meninggal. Oh, turut berduka Mbak. Saya dan suami sudah menganggap Mbok Karti sebagai keluarga sendiri. Makanya kami menganggap bahwa menerima Darmi adalah tanggung jawab kami agar Darmi bisa menggantikan ibunya. Jadi Mbok Karti ini almarhumah sudah lama ya bekerja dengan Mbak ya? Lumayan, sejak awal saya menikah, Mbok Karti mengurus rumah, anak, semuanya. Tapi semenjak Darmi datang dan menggantikan ibunya, saya merasa ada yang gak beres sama Darmi. Gak beres seperti apa Mbak? Udah, Pak. Biarin aja, papa sengaja soalnya kamu tuh lucu, cantik, gemesin banget. Nih. Kalian berdua emang sama aja ya. Kalau lagi bercanda, bikin mama kalah saing. Enggak kok, mama lebih cantik. Setuju. Lagi temen mama ada yang mau kesini? Gak ada. Papa juga nggak janjian sama orang tuh. Kalau gitu biar aku lihat ya. Oh ya, boleh. Minta tolong ya sayang ya. Cik, si mama mau kemana tuh? Loh, kok nggak ada orang ya? Terus tadi siapa yang ketuk pintu? Maaf, kamu siapa ya? Saya Darmi Bu, anaknya Mbok Karti. Oh, kamu Darmi. Saya pikir siapa? Nama saya Clara. Salam kenal Bu. Kok tiba-tiba merinding ya? Kalau gitu kita masuk ya. Mari. Iya Bu. Ini ada Darmi, anaknya Mbok Karti. Oh. Ada untungnya juga ibu meninggal. Aku akan jerat Pak Arya. Aku gak mau hidup miskin. Aku takut. Loh, kok takut sih? Itu kan anaknya yang bawa Karti. Tuh,
Yuk kenalan aja, biar nggak takut. Maaf ya, nggak usah diambil hati, namanya juga anak-anak. Oh ya, apa kabar Mbak Darmi ya? Akhirnya kerja juga di sini, semoga betah ya. Darmi. Darmi. Kamu pasti capek kan ya dari kampung? Kalau gitu biar aku ajak kamu istirahat ke kamar ya. Iya, Bu. Ayo Darmi. Kok anak yang mau karti serem ya? Nah, ini sekarang kamar kamu. Dulu ibu kamu yang tidur di sini. Sekarang kamu istirahat ya, biar besok bisa langsung kerja. Iya Bu, terima kasih. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang sama saya ya. Iya. Pertama kali ketemu Darmi, rasanya aneh, Mbak. Kayak melewati tempat angker. Merinding. Mbak Clara, apa mungkin ini cuma perasaan Mbak saja? Atau apakah suami memiliki perasaan yang sama? Tapi anak saya jelas ketakutan, Mbak. Awalnya saya pikir mungkin ini perasaan saya saja. Mungkin saya yang sensitif. Makanya saya buang jauh-jauh pikiran saya itu. Dan Mbak tetap menerima dia bekerja walaupun sudah merasa nggak nyaman dari awal? Iya, Mbak. Karena saya pikir nggak mungkin anak dari orang sebaik Mbok Karti bisa membawa hal-hal buruk buat kami, Mbak. Apalagi anaknya kelihatan kalem dan polos. Tapi ternyata itu kesalahan saya, Mbak. Dan hal itu yang menjadi awal dari semua permasalahan kamu ya Mbak? Niat ingsun amatek ajiku si Semar Mesem apa meneh sing nyawang kang tumancep kemantil ing klengkeng sayubariku yo iku Arya. Mas, kamu kemana? Malam itu, Mbak, saya ngerasa ada yang aneh sama suami saya. Dia tiba-tiba Mas terbangun Arya? tengah malam. Padahal biasanya tidurnya selalu pulas. Naluri istri, Mbak. Saya merasa ada yang janggal. Apalagi saat saya lihat suami saya jalan ke arah kamar pembantu. Mas, Kok di mana? Bukannya di kamar pembantu ya?
Lagian kamu aku panggil-panggil gak nyaut. Tiba-tiba udah di sini kayak orang linglung. Aku bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba aku. Kenapa makin lama perasaan ini makin gak enak ya? Sekarang memang belum sempurna ajian Semar Mesemku. Tapi tunggu saja. Sebentar lagi akan aku sempurnakan yang lebih-lebih sempurna. Sayangku, Mas Arya. Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku selamanya. Tunggu Mas Arya, sebentar lagi kita akan bersama. Dan ketika kamu melihat semua itu, apa yang ada di pikiran kamu, Mbak? Saya takut, saya panik. Tapi saya juga nggak bisa nyimpulin apa-apa, Mbak. Saya rasanya malam itu bingung dan dingin sekali. Saya merasa akan ada yang merebut suami saya. Akan merebut suami saya di depan mata saya sendiri. Iya, Mbak. Saya juga pasti bingung kalau di posisi kamu, Mbak. Tapi apakah saat itu kamu juga langsung nyamperin si pembantu itu, Mbak? Enggak, Mbak. Saya pengen buktiin sendiri. Ini semua hanya perasaan saya aja atau bukan? Tapi ternyata besoknya semuanya terbukti, Mbak. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri dan tidak bisa dibantah lagi. Jangan lupa makan siangnya nggak boleh telat ya, Pak. Siap Bu Clara. Oke. Udah rapih. Aman ya? Sekarang tinggal berangkat. Oke. Pak, biar saya aja yang bawain tasnya. Saya tunggu di mobil ya, Pak. Udah, nggak apa-apa. Sekali-sekali biar dibawain pembantu. Kan tiap hari juga mama yang bawain tasnya. Ya udah, yuk ke depan. Kamu hati-hati ya. Nanti berangkat nganter Bella ya. Aku ada meeting pagi sama klien. Makanya nggak bisa bareng deh. Apa ya? Oh ya, kamu hati-hati di jalannya ya, Pak. Pasti. Hati-hati di jalan ya, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak. Darmi, gue kasih tahu ya. Lain kali, untuk urusan Pak Arya biar saya yang urus. Dulu juga waktu ibu kamu masih kerja di sini, ibu kamu nggak pernah ikut campur masalah Pak Arya. Tugasnya cuma masak, nganterin Bella, dan keperluan lain. Jadi, keperluan Pak Arya itu biar urusan saya. Bu, itu kan ibu saya, bukan saya. Emang saya nggak boleh ikut ngurusin Pak Arya seperti ibu ngurusin Pak Arya gitu? Emang masalah buat ibu? Apa-apaan kamu? Darmi! Darmi! Tunggu! Darmi, tunggu. Maksud kamu apa? Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Jadi ibu tadi tuh nggak denger? Apa pura-pura nggak denger? Jangan kurang ajar kamu. Aduh anak cantik, mau sekolah ya? Kamu itu cantik banget ya.
Mirip banget sama papa kamu yang ganteng. Bella, ayo kita berangkat, udah telat. Ayo. Arya, kembalilah sayang. Darmi. Pulang sayang, pulang. Aku menunggumu. Aku menunggumu, pulanglah. Arya, kembalilah Arya, kembalilah. Darmi, Mas, aku kangen banget sama kamu sayang. aku juga kangen banget sama kamu Mas. Aku itu setiap menit, setiap waktu selalu nungguin kamu pulang. Darmi, senyum kamu tuh bikin capek aku langsung hilang sayang. Sama mata kamu kayak candu tau. Aku gak bisa lepas. Mas, kamu itu gombal banget loh. Tapi aku suka sama gombalan kamu. Itu pasti dari hati kamu yang paling dalam Oh kan? iya dong, dari hati aku yang paling dalam. Kamu itu cahaya buat hidup aku, Darmi. Sama kamu itu obat untuk semua luka hidupku. Oh, Mas, aku itu nggak minta apa-apa loh sama kamu. Aku cuma minta satu hal aja. Apa tuh? Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku nggak bisa, Mas, kalau nggak hidup tanpa kamu. Nggak akan, Darmi, nggak akan. Kamu ingat omonganku ya, kamu pegang omonganku ya. Nggak akan ada yang bisa misahin kita. Mau dunia hancur sekalipun, aku maunya sama kamu. Cuman mau sama kamu sampai mati, Darmi. Sampai mati. Mas, nggak akan ada yang misahin kita. Soalnya hati kamu sama hati aku udah bersatu. Nggak ada yang bisa misahin, nggak ada. Nggak akan bisa ada yang hapus juga, Mas. Kok pembantu Mbak bisa seberani itu sih? Dari awal saya sebenarnya sudah nggak nyaman sama Darmi, Mbak. Saya hanya mandang almarhum Mbok Karti. Saya pikir awalnya mungkin saya yang terlalu sensitif. Mbak, kru. Duh, gak kelihatan. Mbak Nadia, Kenapa nih? Mbak Nadia maaf ya, ada gangguan teknis di studio kami. Coba kamu cek berapa lama kita lagi syuting loh ini. Mas Dodi kira-kira berapa lama ya? 5 menit lah minta waktu. Oke. Sebentar saya cek dulu ya Mbak, sebentar. Tolong dong dipercepat. Iya Mbak. Mbak Clara, sorry saya... Astaga, Mbak Clara, kamu ngapain di bawah? Mbak, tadi cuma mati lampu aja kok, Mbak. Nggak ada apa-apa, Mbak. Mbak, duduk, Mbak. Mbak, kamu tenang, Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak, kamu aman loh, Mbak, di sini. Tadi hanya gangguan teknis, Mbak. Nggak ada apa-apa. Saya pastikan kamu di sini aman ya, Mbak, ya. Coba, tenang dulu semua. Mbak, kru, minta air putih dong. Makasih. Ini dulu, Mbak. Yuk, Mbak, diminum. Pelan-pelan. Mbak Clara gimana, udah enakan? Tarik nafas dulu, Mbak. Udah, Mbak. Kamu aman di sini, Mbak. Mbak, saya nggak mau maksa, Mbak. Kalau kamu belum siap melanjutkan, nggak apa-apa. Apa-apa, Mbak.
Yakin sanggup, Mbak? Mbak, maaf kalau cerita ini membuat kamu kembali lagi ke masa kelam itu, Mbak. Tapi kenapa, Pak, sampai sedemikian kagetnya, sedemikian takutnya dengan kegelapan tadi? Itu kan cuma mati lampu aja, Mbak, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih begitu takut sama gelap, Mbak. Saya masih trauma sama gelap. Saya takut. Kalau begitu, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Dari awal, firasat kamu itu tentang Darmi sudah benar. Iya, Mbak. Ternyata apa yang saya takutkan benar-benar terjadi, Mbak. Saya nyesel, Mbak. Saya nyesel karena nggak ikutin insting saya dari awal. Padahal si Darmi itu datang ke rumahnya Mbak kan mau menggantikan posisi almarhumah ibunya. Tapi kok dia malah... Iya, Mbak. Saya pikir juga gitu. Kok bisa? Tapi makin kesini saya makin sadar, Mbak. Dari awal dia sudah punya tujuan itu, Mbak. Dari cara dia menatap saya, dingin. Seolah-olah saya itu cuma batu sandungan buat dia. Mbak, saya jadi semakin penasaran, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Saya curiga, Mbak. Saya curiga. Tapi saya nggak nyangka bakal sejauh itu, Mbak. Sejauh apa, Mbak? Apa yang terjadi? Semua yang saya takutkan ternyata akhirnya terjadi, Mbak. Loh, ini kan mobil Mas Arya, kok ada di sini? Katanya kerja. Mas, apa-apaan ini? Mas sadar, Mas. Aku ini istri kamu. Dia bukan istri kamu, dia cuma pembantu, Mas. Iya, aku tahu. Kamu istri aku. Tapi dia kekasih aku. Mas, maksud kamu apa, Mas? Mas, udah yuk. Aku lapar banget nih. Dari awal kamu datang aku ngerasa ada yang nggak beres ya. Ternyata kamu... Ibu, jangan salahin saya dong. Tapi salahin suami ibu. Saya tuh cuma pengen disayang. Udah, Laras, sini. Mas sadar, Mas. Aku juga punya hak buat bahagia. Dan sekarang, aku bakal bagian kekasihku. Mas jangan gila, Mas. Ini rumah kita, Mas. Mas, tolong Mas jangan kayak gitu, Mas. Aku mau jangan, Mas. Jangan kayak gini, Mas. Udah! Sana masuk ke dalam. Urus anak kita. Bye. Mas. Mas Arya. Bukan, Mas. Tolong, Mas jangan kayak gini, Mas. Mas. Pokoknya jangan sampai dia ganggu kita lagi. Bila perlu, kita singkirkan dia sekalian. Iya dong, soalnya dia emang udah gak penting. Sekarang, yang paling penting di hidup aku cuman kamu, sayang. Mas, aku itu sayang banget loh sama kamu. Pokoknya sampai mati aku sayang kamu. Sampai mati ya. Duduk di mana, Mas? Iya. Iya, terima kasih, Mas. Permisi Pak Bu, silakan mau pesan apa? Iya, terima kasih. Mbak, saya mau pesan nasi goreng spesial. Terus ini sop buntut, ayam bakar, jus jeruk,
sama es krim coklat, Mbak. Kalau bapaknya mau apa? Saya ikut aja sama kayak kekasih saya ya. Baik, kalau gitu ditunggu ya Pak Bu. Iya, terima kasih ya. Mas, kamu itu kalau senyum makin manis gitu, makin buat aku makin cinta. Aku cuma pengen lihat. Kamu serius di sini sama dia? Darmi, kamu itu cuman pembantu di rumah saya. Dasar pengkhianat. Ibu, saya itu sekarang bukan pembantu ibu lagi. Tapi saya udah kerja di hatinya Mas Arya. Kamu pikir saya bodoh? Nggak mungkin Mas Arya kayak gini kalau nggak kamu apa-apain. Lihat aja tampang kamu. Baju kamu. Ini tuh bukan cinta. Suami saya nggak mungkin ninggalin rumah dan anaknya demi perempuan gila kayak kamu. Kamu yang gila, Clara. Sekarang giliran aku bahagia, kamu mau rebut gitu? Jangan egois kamu. Dasar istri durhaka. Bu, istilah cantik begitu ditinggalin hanya buat yang itu. Pakai susu kali itu si perempuan. Lihat deh, sorot mata suaminya. Kosong banget. Ya benar juga sih. Ya, benar-benar perempuannya. Mas, kamu itu bukan cuma suami aku, tapi kamu ayahnya Bella. Anak kamu nunggu kamu, Mas. Udah, keluar kamu. Aku nggak mau ngeliat kamu di hidup aku lagi. Kamu cuma racun. Sekarang hidup aku cuma buat Darmi. Biarin aku bahagia. Mas, sudah jangan kebawa emosi. Biarin aja dia pergi, Mas. Emang kalau orang yang ditinggalin itu suka nggak terima. Pulang. Yuk Mas, kita duduk lagi yuk. Aku harus temuin sesuatu di sini. Pasti perempuan itu taruh sesuatu di sini yang bisa bikin Mas Arya berubah. Apa yang kamu pakai, Darmi? Susu, pelet. Apa yang kamu tanam di tubuh Mas Arya sampai dia bener-bener gak bisa ngendalin aku? Kenapa gak ada apa-apa? Kenapa aku gak bisa nemuin sesuatu? Apa Mas Arya benar-benar milih perempuan itu? Bukan karena pelet, bukan karena guna-guna. Aku ini istri kamu, Mas. Aku ini ibu dari anak kamu. Aku yang ngurus rumah ini, aku yang urus semuanya. Tapi kenapa kamu buang aku, Mas? Saya yakin, Mbak. Saya yakin banget kalau suami saya itu diguna-guna, Mbak. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya bukti. Dan saya nggak tahu perempuan itu menggunakan cara apa, Mbak.
Kamu sempat coba nggak Mbak untuk bongkar semuanya, cari tahu apa yang dia lakukan? Ya saya udah coba Mbak, saya udah coba bongkar kamarnya, saya udah cari sesuatu di kamarnya tapi nggak ada, saya nggak berhasil. Saya nggak nemuin apa-apa di kamarnya Mbak. Sampai akhirnya Bella anak saya nanya ke saya, Mama, kenapa Papa pulang sama perempuan itu? Ma, papa kok belum pulang ya? Papa masih kerja sayang, ada lembur. Mama mau nangis ya? Enggak, Mama nggak mau nangis. Coba tiupin mata Mama. Tuh, enggak? Papa pulang. Papa pulang. Iya. Papa capek banget. Kamu jangan manja-manja sama papa dulu ya. Kamu urus anak ini, aku capek banget. Aku mau istirahat. Mas, mau aku pijitin nggak? Kan capek tadi habis belanja. Ini Belanja bagus. banyak. Boleh. Iya. Ma, papa kok pulang sama Mbak Darni? Iya, tadi Papa nggak sengaja ketemu Mbak Darmi di jalan. Ya udah, kamu lanjutin belajar ya. Mas, aku mohon Mas, jangan tidur di kamar ini. Kamu harus tidur di kamar kita. Clara, aku capek. Udah deh, jangan mulai lagi. Tapi Mas, aku nggak mau kalau Bella tahu kalau papanya tidur sama wanita lain. Kok cewek lain gimana sih? Ini Darmi loh, kekasih aku. Lagian kamu tuh sosokan banget. Ini rumah aku, mau tidur dimanapun, itu hak aku ya. Mas, tolong jangan kamu rusak semua ini di depan anak kita, Mas. Alah, jangan sok ngatur aku deh. Kamu urus diri kamu sendiri aja. Dan gak usah bawa-bawa Bella. Udah ya, sayang, kita masuk. Mas, tolong Mas. Mas, tolong Mas. Apaan sih? Mas Arya. Mas. Arya. Mas, buka pintunya, Mas. Arya, buka pintunya, Mas. Rasanya saya pengen banget ngelabrak mereka berdua Mbak. Saya nyesek banget rasanya Mbak. Nyesek banget rasanya ngeliat mereka terang-terangan di depan saya. Nggak peduli sama perasaan saya Mbak. Tapi saya mikir lagi, saya nggak mau Bella lihat, saya nggak mau Bella tahu kelakuan ayahnya sampai separah itu, Mbak. Saya masih mikirin perasaan Bella. Mbak Clara, kamu adalah ibu yang sangat baik. Saya salut sama kamu. Masih bisa nahan diri di tengah situasi seperti itu. Saya cuma bisa diem, Mbak. Saya cuma bisa nahan nangis saya. Tapi saya yakin ada yang nggak benar, ada yang nggak beres. Kenapa seorang suami bisa meninggalkan istrinya secantik itu cuma buat seorang pembantu, Mbak? Saya yakin ini ada yang nggak beres sama suami saya, Mbak. Ini udah bukan masalah selera. Saya yakin suami saya pasti diguna-guna, Mbak. Tapi Mbak, saya juga mikirnya demikian ya Mbak ya. Kamu berusaha cari tahu nggak Mbak soal ini? Ingat loh Mbak, dari awal firasat kamu udah benar. Ini firasat kamu lagi. Kamu cari tahu nggak Mbak? Sudah Mbak, sudah. Saya sudah coba cari tahu. Saya cari tahu tentang pelet, tentang guna-guna. Tapi saya nggak tahu saya mesti gimana. Saya nggak menemukan hasilnya juga Mbak. Dan semua yang saya temuin, semuanya cuma bikin saya makin merinding Mbak. Ciri-cirinya, lelaki akan tampak sangat cinta, patuh, dan bahkan membenci istri sahnya. Apa itu? Kenapa? Kaget ya? Darmi,
Kamu pakai pelet semar mesem ya? Untuk taklukin Mas Arya? Kalau iya memangnya kenapa? Aku pengen Mas Arya selalu lengket sama aku selama-lamanya. Aku tahu kamu orang yang baik. Karena ibu kamu juga baik. Aku mohon jangan lakuin ini. Baik. Baik itu gak buat aku kenyang, gak buat masa depan aku jadi cerah. Apa itu baik? Darmi, aku akan kasih kamu uang yang banyak. Tapi aku mohon udahi semua ini. Tidak. Walaupun kamu kasih uang aku yang banyak, tetap saja uangnya lebih banyak Mas Arya. Dan sekarang Mas Arya sudah jadi milikku selamanya. Aku kasihan sama kamu. Demi mendapatkan kekayaan, kamu rela merebut suami orang. Itu tandanya kamu gak percaya diri. Apa? Apa kamu bilang? Kamu gak dengar tadi aku bilang apa? Darmi, kamu ngapain di sini sayang? Ngapain dia? Udah yuk, bobo aja yuk. Yuk. Aku juga ngantuk. Mas, tolong lihat aku. Kamu masih ingat aku kan? Kamu masih ingat kan kalau kita punya Bella? Tolong jangan kayak gini, Mas. Tidur dulu ya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu Bu. untuk hancurkan aku. Pak, biar saya aja yang bawain tasnya. Dan hidupku kau tinggalkan aku. Hati-hati di jalan ya Pak. Makasih ya. Sama-sama Pak. Aku menangis sendiri di sini. Mas, apa-apaan ini? Aku ini istri kamu. Dia bukan istri kamu, dia cuma pembantu, Mas. Aku tahu, kamu istri aku. Tapi dia kekasih aku. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Mas, aku mohon Mas tinggalin dia, Mas. Udah, sana. Sana masuk dalam. Mas, tolong jangan kamu rusak semua ini di depan anak kita, Mas. Kamu urus diri kamu sendiri aja. Dan gak usah bawa Bella. Udah ya sayang, kita masuk. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Apaan sih? Yang paling buat saya sedih, Mbak, itu bukan cuma karena suami saya membela Darmi, bukan. Yang lebih nusuk, anak saya, Mbak. Anak saya. Anak Mbak Clara, Bella. Memangnya kenapa Bella, Mbak? Ya Allah. Lindungilah suami hamba dari jeratan syaitan. Jauhkanlah dia dari sihir dan tipu daya. Lindungilah keluarga kami, ya Allah.
Kemana sayang? Kamu buka air. Kesini nak, Mbak Darmi. Aku mau bobo sama Mbak Darmi. Kamu bobo sama mama ya? Ya. Gak mau. Aku mau sama Mbak Darmi. Mbak Darmi. Mbak Darmi. Mbak Darmi. Bella, jangan ke sana ya Bella ya. Jangan ke kamar orang malam-malam. Sayang, Bella. Kenapa, nak? Malam-malam kok nangis? Aku mau bobo sama Mbak Darmi. Oh, boleh. Udah puas kamu. Kamu udah rebut suami saya. Sekarang kamu rayu anak saya. Aduh, Bu. Ya, gimana ya? Mungkin mereka lebih sayang sama saya. Perempuan gak tahu diri. Saya peringatin kamu. Jangan pernah ganggu Bella. Saya nggak ganggu, Bu. Dianya aja yang mau sama saya. Bu, tuh, saya nggak butuh rebut-rebutan. Nih, Bu, kalau mau ambil aja. Aku gak mau sama mama, mau sama Mbak Darmi aja. Tuh kan, maunya sama saya loh, Bu. Kurang ajar. Apa sih, Bu? Ribut apa sih malam-malam? Ini loh mas, Bella maunya sama Darmi. Bella, sini. Yuk, bobo sama papa, sama tante Darmi. Ayo sayang. Ya udah ya, Bu. Tidur dulu. Mas, Bella. Perempuan itu mbak, perempuan itu. Saya cuma bisa lihat perempuan itu udah kayak nyonya di rumah saya sendiri. Saya lihat sendiri, suami saya, bahkan anak saya lebih sayang sama dia dibandingkan dengan saya, Mbak. Tapi saya nggak paham, Mbak. Kok bisa? Kok istrinya, ibunya, kok bisa tidak dipedulikan seperti itu, Mbak? Iya, Mbak. Mereka nggak peduli sama sekali sama saya. Mereka nggak peduli. Saya bahkan dianggap seperti pembantu oleh mereka, Mbak. Saya benar-benar seperti pembantu di rumah saya sendiri, Mbak. Lara, mana baju-bajunya? Berat ya? Bekal makannya mana? Ya udah buruan cepat. Jam berapa nih? Cepetan dong. Udah semua? Udah. Tante, mama nggak ikut. Oh, ya jelas tidak lah sayang. Masa pembantu dia aja sih? Ganggu dong. Ya udah yuk. Dadah. Jaga diri baik-baik ya. Titip rumah. Saya berusaha mencari benda terkutuk itu di kamarnya. Setiap dia keluar rumah, saya selalu masuk kamarnya. Saya cari dan saya cari terus di kamarnya benda terkutuk itu, Mbak. Akhirnya ketemu kan, Mbak? Iya, Mbak. Di mana, Mbak? Ketemu di mana? Perempuan itu pasti nyembunyiin sesuatu di tempat yang tersembunyi. Di mana ya? Apa ini?
Jadi ini sumber masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan suami dan anakku. Kita di mana sih? Pak, Mama mana? Kok nggak bareng? Kalian kenapa sih? Kok kejadiannya gitu? Darmi, kamu ngapain duduk sini? Loh. Mas, kita kan mau piknik sayang. Kan kamu yang ngajak. Aku yang ngajak. Sejak kapan? Pak, aku mau pulang. Iya, kita pulang sekarang. Loh. Sayang. Kok kita putar balik sih? Kan kita mau piknik. Belum sampai, belum senang-senang. Darmi, jaga sikap kamu ya. Jangan panggil saya sayang. Mas, kamu ini kenapa sih? Iya, Mbak Darmi nggak usah godain papaku. Duh, jangan-jangan benda itu ada yang musnahin. Farah, minta maaf ya. Aku bukan aku. Aku nggak tahu kenapa kemarin bisa kayak gitu. Darmi lepasin anakku, Darmi. Clara, kamu masuk ke kamar aku kan? Hah? Kamu ambil jimat itu? Iya. Iya, udah aku ambil dan udah aku bakar. Apa? Kamu bakar? Tolong lepasin anakku, Darmi. Gak. Kamu udah hancurin hidup aku. Kamu hancurin jimat itu. Itu hidup aku, Clara. Aku gak bisa kaya lagi, hah? Sekarang serahin uang kalian semua. Dan semua perhiasan kamu. Hah? Oke. Sebutin apa aja yang kamu mau. Tapi kasih dulu Bella ke kami ya. Please, tolong Darmi. Semuanya uang kamu sini dulu. Kalau enggak, anak ini akan aku jual. Bella. Hah? Jangan, Darmi, tolong lepasin Bella, Darmi. Yaudah, serahin. Sini, sayang. Alhamdulillah, Nak. Kamu gak apa-apa. Darmi, jangan lari kamu. Mas, nggak usah dikejar. Biar perbuatan jahatnya biar Allah yang balas. Lah, kamu nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Pak, saya boleh nggak minta nasinya sedikit aja? Kamu ngapain sih di sini? Gara-gara kamu tahu saya nggak jadi nafsu makan. Sana pergi. Pak, tapi saya lapar banget, Pak. Emang saya peduli? Sedikit aja, Pak. Udah, sana pergi. Bu, saya bisa minta uangnya sedikit aja, Bu, buat beli makan, Bu. Saya lapar. Dapat tuh. Berani-beraninya lu nyopet ibu-ibu. Bu. Kau jadi selama ini kamu maling. Maling lu ya. Nggak tadi untung dikasihani malah nyopet, kurang ajar. Udah, ajar. Bentar, Mas. Ada apa nih? Maling tuh, Pak. Nih, copet nih. Enggak. Aduh, maaf.
Bu, saya butuh banget, Bu. Saya lapar, Bu. Jangan. Dia saudara saya. Saudara, saudara apaan? Dia tuh tukang copet. Maaf, Bu. Darmi. Bu Clara, saya minta maaf ya, Bu. Saya minta maaf atas perbuatan yang sudah saya lakukan sama Ibu. Parah, saya minta maaf ya, Pak ya. Saya minta maaf ya. Enggak apa-apa. Saya tahu saya salah, tapi saya minta maaf ya. Saya tahu Mbak, gak gampang rasanya disakitin, dihianatin, bahkan dijatuhkan. Tapi saya rasa memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan. Tapi memaafkan adalah membebaskan diri sendiri. Saya mau hidup tenang. Saya nggak mau hidup dalam dendam. Luar biasa, Mbak. Saya salut banget sama kamu. Benar kata kamu. Mungkin banyak orang bisa bertahan, tapi tidak semua orang bisa sampai di titik untuk memaafkan. Apalagi orang yang udah jelas-jelas menyakiti kita, nggak cuma kita, orang-orang tercinta kita juga disakitin olehnya. Iya Mbak, awalnya saya juga kesel, saya marah. Tapi saya pikir buat apa, gak ada gunanya. Saya mau hidup tenang, jadi saya pilih untuk lepaskan semuanya. Saya yakin Tuhan pasti akan balas semuanya dengan caranya. Mbak Clara, saya ikut senang mendengarkan akhir dari perjuangan kamu, Mbak. Dan saya doakan supaya Mbak Clara sehat terus bersama dengan keluarga kecilnya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi kisahnya. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan adalah potret nyata mengenai kekuatan hati seorang perempuan. Terkadang luka yang paling dalam itu justru datang dari orang terdekat kita. Namun di balik luka itu, kita memiliki pilihan untuk membalas atau memaafkan. Dan memaafkan itu bukan perkara lemah, tetapi justru dari hati yang paling kuat. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah inspiratif yang juga bisa menguatkan sesama perempuan, kirimkanlah kepada kami. Dan cerita yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih kembali sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.